lagi ide yang lain, dia pasti akan terus tertuang. Jadi hari ini musiknya seperti gini, besok pasti akan lain, nanti akan dapat ide baru sampai akhirnya dia finish. Halo sahabat, sekarang kita menuju ke tempat rekaman ya, studio rekaman milik teman aku ya. Oke, ikutin ya. Halo teman-teman semua sahabat. Halo. Lagi di tempat Adi Zapela nih di home recordingnya. Santai-santai. Kan banyak yang nanyain kan, mana lagunya kapan beres gitu kan, kapan rilis gitu kan. Udah banyak yang nggak sabaran tuh. Ini lagi proses nih. Judulnya apa mas? Judulnya ATM, duit ATM. Bukan. Pokoknya mau ditunggu aja nanti, ditunggu aja. Andai tak mendua. Andai tak mendua. Pokoknya ditunggu aja. Saat ini kita lagi bikin komposisi musik yang seirama dengan suara Mas Gilang. Nah, betul. Karena suara Mas Gilang itu sekelas artis maestro, suara maestro, sang maestro. Mungkin ada yang tahu sama suaranya Mas Gilang. Ini dengerin aja benar-benar suara Mas Gilang, pasti tahu. Kalau penyanyi tempo dulu ada tuh salah satunya. Itu sudah jarang banget suara kayak gitu, langka, tapi benar enak, gurih suaranya. Nah, mungkin zaman-zaman Panbers, Pance yang sering dengar suara-suara yang tipe vokalnya berkhas, ciri khas, atau Bruri ya, Bruri Marantika. Kenapa proses record itu nggak boleh cepat-cepat? Karena mengatur komposisi musik itu tidak mudah. Kan kita pada saat bikin komposisi musik hari ini, besok tuh pasti ada lagi ide yang lain, dia pasti akan terus tertuang. Jadi hari ini musiknya seperti gini, besok pasti akan lain, nanti akan dapat ide baru sampai akhirnya dia finish. Oh seperti gini mentoknya, aransemennya seperti gini. Jadi jangan terburu-buru sahabat. Kalau mau rekaman atau apa itu jangan terlalu buru-buru jadi kayak orang mau apa ya, mules ya. Kalau koper-koper rame-rame ya biasa. Tapi kan itu cuma modal gitar doang kan, udah gitu. Tapi kalau kita misalkan garap lagu sendiri, kita harus benar-benar matang. Salah satunya artis yang papan atas pun, ataupun yang mereka cover papan atas, pasti bikin lagu kan nggak langsung jadi. Ngerekod aja mereka tuh betul-betul ada prosesnya, bermacam-macam proses ngerekod sudah ada. Misalkan satu lagu ini sudah dipersiapkan dan tiap harinya. Biasanya itu apa namanya ya, kan kalau nyanyi pas lagi jiwa enak, terus ngisi aransemen pas lagi hati tenang, jadi aransemennya masuk pun jadi enak, pas ya. Jadi pas. Jadi bikin komposisi musik atau apa yang namanya ya, instrumen. Berarti kita harus pasin dulu yang mana enaknya, jangan asal-asal. Nanti kalau asal hasilnya bisa gak bagus nih Mas Gilang. Jelek nanti hasilnya. Semua orang pasti pengen hasil yang terbaik kan, termasuk saya aja pengen hasil yang terbaik. Saya recording pengen hasil yang terbaik buat setiap orang yang record. Nah, buat teman-teman yang ada di Banjarmasin sekitarnya nih, datang ke sini aja, recording termurah tapi bukan murahan. Betul. Betul. Yang pasti kita saling tolong-menolong. Aku sudah dengar lah hasil-hasil dari rekaman di sini. Mantap, bagus-bagus. Aransemennya juga keren-keren. Suara Mas Gilang juga gak kalah asik. Jadi kalau kalian pengen ngundang Mas Gilang sebagai penyanyi solois atau misalkan acara-acara siap selalu siap. Acara perkawinan atau acara tertentu kalian bisa aja undang Mas Gilang. Suaranya ajib banget deh. Kalau saya yakin suaranya itu enak, gak bakal bikin orang bosan dengar. Iya nggak Mas Gilang? Iya. Siapa sih yang Amin. Kalau suara-suara enak tuh setiap orang dengar pasti bergetar, termasuk saya bergetar. Alhamdulillah kalau masih ada yang bilang keren ya enggak. Biasanya diri sendiri yang bilang keren. Suara tipikal seseorang tuh, kalau saya dengerin suara Mas Gilang, pasti Mas Gilang nih suka sama lagu-lagu dari Gun N' Roses. Oh iya. Mas Gilang pasti suka lagu Gun N' Roses karena pada saat saya dulu pertama kan kita pernah ngeband bareng ya, rame-rame ngejam kan. Saya udah dengerin pas dia nyanyi, walaupun cuma backing vokal, kok suaranya dia tinggi, berarti dia saya ini pas dia nih senang lagu-lagu gini, dia tipikal suara slash nih. Dia pas kalau nyanyi lagu tinggi itu dia kayak lengking, wow gitu. Kalau teriak bikin kita mati. Kawin dong. Tapi seperti gitu yang ngesilang. Jadi kalau misalnya suara enak tuh kalau di genre apapun itu pasti enak juga. Tapi yang penting tergantung pembawaan kita dulu.
dari hasil dari suara kita. Terus yang pasti kita kalau misalkan lagu apapun kita harus siap kata orang kamu buat lagu gini, yaudah kita tantangin aja. Karena yang namanya sebagai penyanyi yang hebat itu kalau misalkan di entertainment, berarti kita harus berani. Wah, aku pengen entertainment, berarti aku harus bisa, serba bisa nih. Kalau misalkan kita tantang orang lagu ini, aku harus berani juga. Karena kalau kita berhasil membuktikan tantangan orang, itu berarti kita sudah dapat nilai A+. Masih banyak yang memakai kita. Oh iya, ini kali mungkin mau kasih bocoran sedikit kali. Dengerin sedikit aja ya. Kita susun dulu instrumennya. Iya, instrumennya nih, bocoran sedikit yang mau rilis nih. Lagunya lagunya harus kita matangkan ya nggak bisa bilang. Iya betul. Ini kita bikin itu dulu, kita masukin dulu ya nggak? Iya. Supaya terdengar lebih nyatu musiknya. Biar penasaran dulu ya kan, kasih sedikit aja. Proses kita recording gak cepat ya Mas Gilang ya, santai banget ya. Santai. Sebenarnya nggak santai, cuma kita bikin aransemen itu yang apa? Yang enak didengar orang, bukan enak didengar kita sendiri, tapi orang lain dengar enak. Karena kalau cuma kita sendiri tuh nggak bakal enak. Kalau misalkan orang dengar, kita dengar enak, tapi kalau orang nggak enak tuh buat apa? Iya benar. Nah, jadi kita berarti kan cuma buat diri kita sendiri. Wah, kalau kayak gitu sih sama aja kan kita bakal kita hanya dengerin, kita bikin lagu, kita upload sendiri, yang dengerin kita sendiri. Iya. Yang banggain kita sendiri. Kalau pengen yang dibanggain orang ya pasti kita harus memberikan aransemen yang terbaik buat para pendengar salah satunya. Karena kalau misalnya kita cuma bikin lagu, semua orang juga bisa bikin lagu kan. Iya benar. Oke, kita beri bocoran sedikit ya Mas Gilang ya. Contoh lagunya ya, sedikit aja bocoran. Segitu aja ya contohnya ya. Oke, sampai jumpa di part berikutnya ya, di vlog berikutnya, part kedua. Oke, terima kasih.